Anda kembali menyaksikan Mining Forum Prospek Industri Minerba 2021. Dan inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggu, kita akan berdiskusi terkait mengenai PR besar hilirisasi minerba di Indonesia. Sudah terhubung bersama dengan kami untuk membahas hal tersebut, saya sapa satu-satu ya. Ada Pak Arfian Arifin, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. Selamat sore, Pak Arfian. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Maria. Arsyad Rashid, Direktur Utama PT Indika Energi Tbk. Selamat sore, Pak Arsyad. Selamat sore Mbak. Dan juga ada Bapak Ido Huta Barat, Ketua Indonesian Mining Association. Selamat sore Pak Ido. Selamat sore Mbak Maria. Baik, kita diskusi bersama-sama Pak tentang topik yang sangat menarik begitu ya. Saya mau ke Pak Arsyad lebih dahulu. Kalau dilihat salah satu PR atau fokus pemerintah dalam mencanangkan hilirisasi batu bara yang menjadi salah satu solusi pertambahan nilai produk tambang dan sumber bisnis yang ada begitu ya, alternatif selain yang sudah ada saat ini atau bisnis batu bara konvensional. Nah, sebagai salah satu para pelaku usaha tambang batu bara, seperti apa sih Anda melihat begitu ya fokus hilirisasi batu bara saat ini, Pak Arsyad? Terima kasih Mbak Maria. Saya melihatnya bahwa memang penting sekali bahwa apa yang diupayakan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua pembatu bara, bahwa kedepannya ini kan kuncinya adalah we have to be also living di dalam konteks ESG, sustainability ke depan. Dan juga dari sisi melihat bagaimana kita juga berkontribusi membantu supaya keran import ataupun dependency terhadap import kita itu lebih rendah. Dan kalau bisa tidak ada. Nah demikian sekarang ini dengan sendirinya hilirisasi batu bara adalah suatu hal yang harus kita lakukan dan kita dukung. Nah contoh seperti tadi DMI ataupun misalnya ke gas-gas lainnya ataupun value added terhadap batu bara lainnya. Jadi untuk itu saya melihat sekali bahwa kita harus bekerja sama bersama-sama karena kita bisa gotong royong bagaimana supaya negara kita bisa lebih maju lagi. Mungkin itu Maria untuk pada sini. Kalau dari Anda seperti apa Pak Arfian, tanggapan Anda begitu ya sejauh mana optimalisasi atau hilirisasi batubara di tanah air? Apalagi kalau tadi sempat kita dengar juga keynote speech yang disampaikan begitu ya terkait mengenai sebenarnya minerba kita banyak, tinggal optimalisasinya saja. Nah sejauh ini seperti apa Anda melihat begitu ya optimalisasi pemanfaatan minerba di Indonesia? Ya, saya melihat bahwa sekarang ini hilirisasi batubara itu adalah satu-satunya pilihan supaya kita bisa memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang kita miliki ini. Karena kita tahu batubara ini sudah termasuk sunset, komoditi yang dalam jangka panjang akan ditinggalkan sebagai bahan bakar untuk energi primer. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mengetahui ada yang namanya Paris Club. Cina pun sudah mengeluarkan kebijakan, tidak ada PLTU lagi di tahun 2050. Kemudian juga beberapa negara Eropa saat ini sudah tidak memakai PLTU lagi. Nah, tentunya ini akan berdampak terhadap pemanfaatan sumber daya yang kita miliki. Nah, pilihannya adalah melakukan hilirisasi ini supaya keberadaan ini kita bisa memanfaatkan secara jangka panjang. Baik, Pak Ido, kalau dari Anda seperti apa nih? Anda melihatnya optimalisasi pemanfaatan minerba di tanah air yang Anda lihat begitu. Apalagi tadi sudah dimention juga oleh Pak Arfian bahwa ya ini sudah sunset begitu ya industrinya karena juga semua pada fokus kepada green energy. Jadi pemanfaatan yang optimal itu sangat dibutuhkan saat ini. Seperti apa Pak Ido? Ya Mbak, kalau saya melihatnya seperti ini kan ada dari batu bara dan juga dari mineral Bu ya. Jadi kita sudah saatnya tidak menjual tanah air. Dalam arti kata kita hanya menjual as it is. Sebagian besar produk-produk di Indonesia itu semuanya adalah impor. Hilirisasi batu bara sangat diperlukan karena saat ini batu bara hanya digunakan untuk PLTU. Nah sudah saatnya dari batu bara ini kita membuat suatu industri yang coal base. Ya, sama seperti misalnya gasifikasi menjadi metanol, menjadi DME, atau menjadi kokas, sehingga terjadi satu nilai tambah yang menghasilkan tentunya penghasilan yang tambah untuk pemerintah. Yang kedua kita juga mengurangi impor, ya, mengurangi impor gas, mengurangi impor metanol. Untuk mineral pun seperti itu. Sudah saatnya kita tidak menjual ore saja, tetapi kita juga sudah mulai memanfaatkan
mineral-mineral ini untuk memproduksi sendiri di dalam negeri. Ya, itu Pak. Oke, ini cukup menarik sebenarnya ya note-nya bahwa memang semua harus memang menuju ke sana hilirisasi. Tapi Pak Arsyad, kalau saya mau kembali ke Pak Arsyad lagi ya, kalau kita bicara soal timeline, kemudian seperti apa proses hilirisasi di batubara misalnya khususnya, apa sebenarnya pekerjaan rumah, tantangan terbesar dalam melakukan proses hilirisasi batubara itu sendiri nih Pak Arsyad? Nah, kalau kita bicara hilirisasi ya, Maria ya, kita mesti lihat dulu di dalam konteks undang-undang apa sih yang dikatakan skema hilirisasinya itu, yaitu ada coal upgrading, ada briket batubara, ada kokas, ada coal liquefaction, ada gasification, ya, dan juga ada coal slurry gitu ya. Nah, di sisi ini tadi bahwa tantangan yang paling besar adalah kita mesti mempunyai suatu strategi industri. Jadi kalau konteks misalnya DMI, memang kita membutuhkan DMI itu pada saat ini 6-7 juta untuk sebagai replacement of daripada LPG, as an example. Tapi kita juga mesti mikirnya jangka panjang. Nah, di mana untuk jangka panjangnya sendiri adalah bagaimana to make sure bahwa jangan sampai nantinya overflow juga, oversupply. Karena kita mesti lihat kembali juga bagaimana daripada import yang ada sekarang ini, kebutuhan ke depannya akan menurun atau akan lebih tinggi. Yang dimana supaya nantinya, karena economic of scale-nya penting, dan kalau kita bicara batu bara yang produksi Indonesia banyak sekali, nah pertanyaannya untuk yang DMI berapa besar, berapa banyak, yang sebagai tadi replacement tadi. Nah jadi memang harus ada suatu strategi besar yang dimana supaya jangan sampai daripada supply demand-nya ini harus di-manage ke depannya. Jadi jangan sampai overflow, karena saya tidak mau bahwa kita membangun sesuatu, tapi akhirnya di kemudian hari akan menjadi wasting. Jadi we need to have a strategi berapa besar capacity untuk yang namanya DMI, berapa untuk yang namanya value added lainnya, dan di mana itu. Jadi kalau itu yang kita ada, dengan demikian ke depannya pemerintah harus menjaga bagaimana jangan sampai tadi bicara supply demand. Karena kalau misalnya terlalu banyak supply-nya tapi demand tidak ada, akan berdampak buruk. Nah, tapi at the end, kita bersama-sama sekarang ini saat ini seluruh industri batubara mendukung proses yang ada bagaimana membangun hilirisasi ini. Itulah yang mungkin saya lihat sebagai tantangan, tapi juga sebagai timetable bahwa semua juga pengen cepat. Saya rasa teman-teman seperti di mana Arutmin, KPC, Bukit Asam, semuanya sudah mulai sekarang ini kan. Nah, sedangkan kita sendiri juga sudah menandatangani dengan Pertamina. Jadi kalau bicara timeline, kita juga lagi menuju ke sana. Tapi balik-balik lagi, tadi jangan sampai terjadi over supply di kemudian hari. Oke. Itu harus kita jaga. Tadi di-mention nih Pak Arsyad menyampaikan soal masalah strategi besar begitu ya. Mungkin seperti apa sih gambaran strategi yang cukup besar ini begitu ya terkait mengenai hilirisasi. Mungkin secara poin detailnya nih seperti apa Pak sebenarnya untuk lebih menghadapi tantangan-tantangan ke depannya Pak Arsyad? Ya tadi saya melihatnya lebih terhadap bahwa strategi ini yang dari batu bara hilirisasinya kira-kira value added apa. Karena juga nanti jangan sampai terjadi di dalam konteks misalnya ada juga gas ataupun industri gas, industri lainnya yang dimana akhirnya overflow gitu. Itu yang saya inginkan. Jadi kalau bicara tadi strategi besar adalah solusi bersama harus integrated yang dimana supaya kedepannya lebih jelas. Itu yang saya inginkan. Tapi juga di situ mesti dilihat juga di mana insentif-insentif mana yang diperlukan untuk actually mendorong daripada pembangunan daripada hilirisasi ini gitu. Jadi jangan sampai salah langkah, tapi balik lagi bahwa we need it, kita perlu dan kita mesti meng-create value added tersebut. Jadi itu yang mungkin conversation yang harus ada adalah di antara bukan hanya di dalam industri batubara saja, tapi dari sisi industri batubara dengan teman-teman dari industri gas dan juga lain-lainnya supaya tidak terjadi tumpang tindih. Itulah mungkin yang saya ini kan lebih terhadap satu. Oke, komunikasi ya, jadi harus ada komunikasi yang terjadi. Baik Pak Arsyad, saya mungkin mau ke Pak Arfian nih, mungkin bisa menanggapi begitu ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arsyad. Sekaligus juga kan kalau kita tahu ada, kalau dari hilirisasi kan selain DME kan juga ada karbon aktif yang asalnya adalah dari batu bara dan PTBA juga tengah dalam rencana memproduksi itu ya Pak Arfian ya. Nah mungkin bisa diceritakan juga nih, apa sih sebenarnya fungsinya karbon aktif dan kondisi pasar seperti apa yang membutuhkan begitu ya, kondisi dari pasarnya ini seperti apa, Pak Arfian? Baik, Mbak Maria, saya sepakat dengan Pak Arsyad. Dalam hal hilirisasi ini kita harus melihat juga
grand strategi dari energi kita ke depan seperti apa yang dibuat oleh pemerintah ya. Dan saya yakin semua akan bergerak ke arah sana. Jangan sampai nanti yang dikatakan parasat itu kejadian. Jadi kita harus lihat grand strateginya. Nah, kalau menuju kemandirian energi, yang pertama itu adalah kita harus mengurangi ketergantungan impor dulu. Ya, di depan mata sekarang ini LPG itu import 70% dari kebutuhan dalam negeri. Nah, kita tahu untuk mengganti impor yang 70% itu, atau katakanlah kira-kira 6 atau 7 juta ton setahun, itu hanya diperlukan batubara 36 juta per tahun untuk mengakomodasi itu. Jadi kalau 30 tahun pabrik ini katakan layak beroperasi, atau 20 tahun saja sampai ada pengganti dari gas atau LPG nanti, kelayakan pabrik ini pastinya sudah terpenuhi karena 10 tahun biasanya sudah break-even, dan kebutuhan batu baranya hanya kalau 20 tahun hanya kira-kira 750 juta. Bayangkan dengan cadangan kita yang 38 miliar ton dan 30% kalori rendah. Nah, itu dari sisi supply ya. Nah, memang demand ini kita harus hitung. Saya sepakat dengan Pak Arsyad, bagaimana dengan sumber energi lainnya yang nantinya tentu seperti contoh ada alternatif kompor listrik kalau kita bicara LPG ya dan lain sebagainya. Nah, ini harus seimbang. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik buat masyarakat dengan harga yang paling efisien tentunya dan tidak membebanin keuangan negara. Nah, terkait dengan coal activated carbon itu memang salah satu bentuk hilirisasi yang kalau kita tahu saat ini permintaan untuk activated carbon itu cukup tinggi. Karena kita mengetahui banyak sekarang kebutuhan yang memerlukan activated carbon, antara lain misalnya untuk pencernian air, permurnian air ya, permurnian gas dan udara, filter industri makanan, penghilang warna, industri gula dan MSG. Nah, penggunaan ini sudah cukup tinggi saat ini. Contoh filter udara, dengan adanya pandemi ini kan semua orang menggunakan filter di ruangan ya. Nah, ini kan sifatnya karbon aktif itu semua isinya. Nah, demand-nya luar biasa tingginya sekarang. Kita semua di ruangan pasti pakai filter udara ya, untuk yang katanya untuk menyerap virus ya. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, kami berusaha untuk memulai industri ini dengan teknologi yang kita dapatkan dari Australia kerjasama dengan provider teknologi, merubah batubara ini menjadi activated carbon dengan pasar yang juga 100% ekspor saat ini. Nah, Pak Arfian mungkin bisa ditambahkan, kan sudah ada ternyata beberapa produk-produk hasil hilirisasi begitu ya, seperti DME, terus kemudian karbon. Nah, ini sebenarnya bisa di-note atau jadi benang merah nih apa sih dalam mungkin proses penyelenggaraan atau sebagai timeline begitu ya, timeline hilirisasi di tanah air nih Pak Arfian? Kalau DME, kita sudah mengkaji ini sejak 2 tahun yang lalu ya. Saya sudah bertemu dengan investor dan provider teknologinya di Amerika, kebetulan ini perusahaan Amerika yang bersedia untuk invest membangun gasifikasi merubah batubara menjadi DME. Kenapa kita pilih DME? Karena kita tahu, tadi saya katakan DME ini adalah substitusi dari LPG dan LPG ini masih import. Jadi ada 2 hal yang bisa dicapai di sini, memanfaatkan batubara kalori rendah sekaligus untuk menggantikan import LPG yang tentunya secara finansial akan memberikan dampak pengurangan devisa yang keluar dengan adanya industri ini, dan menuju juga kemandirian energi, mengurangi ketergantungan impor terhadap LPG. Nah, memang banyak produk lain selain LPG seperti metanol yang dilakukan oleh kawan-kawan di KPC dan Arutmin. Kemudian juga bisa sampai akhirnya ke polipropilin, polietilin, aftur malah sekalian juga bisa dibuat dari sini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan timeline-nya? Nah, kita bulan Februari kemarin sudah tanda tangan dengan Air Progress dan Pertamina perjanjian kerjasama pengembangan pabrik ini. Dan kita merencanakan untuk memulai groundbreaking-nya adalah di akhir tahun 2021 ini, karena pada saat ini kita lagi membuat FEED, menyiapkan EPC,
dan juga menyiapkan off-taker agreement, perjanjian penjualan DME dengan Pertamina yang notabene memang memerlukan beberapa proses lebih lanjut. Dan secara kesepahaman bisnis kita sudah sepakat Pertamina, Air Product dan PTBA untuk memulai pembangunan pabrik ini di akhir tahun 2021 ini. Dan satu lagi, proyek Coal to DME ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 17 November 2020 kemarin, yaitu Perpres nomor 109 tahun 2020. Nah, dengan adanya dijadikan ini proyek strategis nasional, ya tentunya dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah, untuk realisasinya industri ini lebih meyakinkan kita untuk memulainya. Terima kasih. Oke, baik. Ini kan kalau dilihat nih, saya mungkin ke Pak Ido dulu nih ya. Pak Ido mungkin bisa menanggapi nih apa yang tadi disampaikan Pak Arfian dan juga Pak Arsyad begitu ya. Apalagi sudah ada dua nih terkait mengenai produk hilirisasi dari batu bara ya, ada DME, kemudian ada tadi karbon begitu ya. Dan ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Nah, seperti apa Anda berbicara kalau kita berbicara mengenai timeline, kemudian balik lagi ya ke proses hilirisasi, pekerjaan utama dan tantangan nih apa sih sebenarnya begitu yang akan dihadapi nih dalam proses hilirisasi ini nih Pak Ido? Ya, jadi tadi yang dikatakan adalah betul bahwa kita harus mempunyai strategi besar untuk memanfaatkan batu bara ini. Yang pertama tentunya adalah teknologi. Saat ini yang mempunyai teknologi adalah asing, ya. Jadi itu harus kita atasi dulu dan kita harus bekerja sama dengan asing. Ya, saya tahu bahwa PTBA, KPC Arutmin sudah bekerja sama dengan Air Product, suatu perusahaan Amerika yang ahli di bidang gas. Dan ini saya rasa timeline-nya itu sudah harus segera, karena perjanjiannya saya rasa sudah dicapai, sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan sekarang adalah satu, memulai persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Tentunya yang kedua, karena ini proyek gasifikasi dan hilirisasi batubara menjadi DME maupun metanol atau produk yang lain, ini adalah investasinya cukup besar. Jadi di samping infrastruktur yang kita butuhkan, tentunya juga investor memerlukan kepastian jangka panjang. Investasi ini aman untuk jangka panjang minimal, itu sampai 10 tahun minimal kepastian hukum bahwa investasi ini bisa berjalan. Jadi di sini kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bahwa konstruksi ini sampai setelah konstruksi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, tentunya juga harus dilihat besarnya pasar untuk masing-masing produk hilirisasi. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa yang paling besar marketnya adalah sekarang untuk dipilih menjadi DME, di mana dibutuhkan untuk produk gas sekarang adalah sekitar 7 juta ton. Tentunya ini konsumsi akan meningkat dengan meningkatnya growth ekonomi. Nah, ini mesti dilihat berapa yang akan membuat produk gas. Kemudian juga bisa dilihat produk metanol. Metanol ini dibutuhkan dalam pembuatan biodiesel. Jadi program pemerintah itu dalam 10 tahun ke depan, fuel itu adalah biodiesel B100, saat ini adalah B30, sehingga kita full menggunakan biodiesel. Jadi peningkatan penggunaan metanol dalam negeri pun akan cukup besar karena program pemerintah, yaitu namanya Green Energy, ya, menjadi biodiesel 100%. Kemudian ada juga produk yang lain yang memerlukan produk dari syngas, misalnya amoniak. Itu juga memerlukan. Tentunya perlu juga dianalisa ada yang memproduksi seperti itu. Jadi pertama yang saya katakan tadi teknologi, yang kedua adalah jaminan jangka panjang dari pemerintah sehingga investor ingin untuk berinvestasi di sini. Yang ketiga adalah market. Sehingga marketnya ini mungkin nanti juga jangan sampai tumpang tindih dengan natural gas. Karena Indonesia pun mempunyai natural gas yang cukup besar. Ya.
Jadi itu yang menurut saya grand strategi harus dipikirkan agar proses hilirisasi ini benar-benar bermanfaat untuk pemerintah. Yang pertama adalah mengurangi impor, yang kedua adalah nilai tambah. Jadi kalau kebutuhan metanol saat ini di Indonesia adalah sekitar 1,2 juta ton. Nah, yang saya tahu KPC akan membuat pabrik metanol sebesar 1,8 juta ton. Oke. 1,8 juta ton per tahun ini hanya membutuhkan batu bara 6 juta ton per tahun. Jadi di samping dengan 6 juta ton dikali 20 tahun, 120 juta ton, itu kebutuhan metanol dalam negeri sudah terpenuhi sampai 20 tahun. Ya. Kemudian nilai tambah juga ada. Ya, harga metanol sekitar $300, harga batu bara sekitar $20, ini ada nilai tambah. Ya, yang tentunya sangat bermanfaat untuk pemerintah. Nah, jadi itu Pak yang menurut saya harus diperhatikan grand strategi dengan memperhatikan hal seperti yang saya sebutkan tadi. Oke Pak Ido. Ini note-nya sangat banyak sekali begitu ya. Mungkin kalau saya mau ke Pak Arsyad nih, Pak Arsyad seperti apa menanggapi statement yang tadi disampaikan oleh Pak Ido ya, bahwa memang ada planning, ada hal-hal yang memang disiapkan dan tadi betul strateginya harus besar begitu ya, dan kita terganjal beberapa hal misalnya seperti teknologi masih dikuasai asing, ini kan pasti butuh waktu untuk transfer knowledge, itu berapa lama begitu ya kalau terkait gambaran, dan kemudian investor juga butuh kepastian untuk jangka panjang minimal bahkan 10 tahun. Nah sejauh ini seperti apa? Dan kemudian kalau tadi terkait mengenai market begitu ya, mungkin tadi juga sudah seperti mention juga oleh Pak Arsyad ya, jangan sampai terjadi overflow atau tumpang tindih begitu ya yang terjadi di pasar dengan supply dan demand. Seperti apa nih Pak Arsyad nih kalau Anda melihat ini statement dari Pak Ido? Silakan Pak Arsyad. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Pak Ido dan juga oleh Pak Arfian ya, dan tadi saya sendiri, saya rasa kita merucut semuanya sama dalam pendukung, dan industri ini bukan ini harus ada terjadi hilirisasi, tapi tadi kan balik-baliknya memang kalau teknologi seperti Pak Ido katakan, we have to access dari luar, walaupun akhirnya mestinya kita juga ikut serta di situ, tapi kalau saya melihatnya lebih gamblangnya adalah marketnya. Jangan sampai tadi pembagian marketnya harus jelas dari setiap hilirisasi yang ada supaya tadi tidak jadi tumpang tindih. Karena endingnya itu saya cuma tidak mau bahwa industri ini nanti ke depannya kehidupannya itu cuma hanya sesaat. Gitu. Jadi contoh DME ya. DME ini kan kebanyakan mungkin bisa dikatakan lebih ke dalam negeri rather than bisa kita bicara menjadi suatu komoditas di luar. Mungkin metanol lain, metanol selain pasar di Indonesia juga bisa pasar keluar ya. Nah, tapi di sini juga yang perlu dipikirkan adalah mengenai economic of scale. Janganlah kita juga buat kecil-kecil, banyak yang buat, tapi akhirnya economic of scale-nya nggak dapat. Karena kunci economic of scale ya bagaimana kita bisa compete dalam cost kan ya, how to reduce cost. Nah, jadi yang juga mesti dilihat kuncinya bagaimana costing daripada hilirisasi ini supaya kita jaga itu. Nah, di sisi itulah di mana juga mungkin harapan saya kita harus melihat secara bagaimana how to compete ya, misalnya ya dengan luar. Nah, di sisi inilah juga mungkin kehadiran pemerintah bersama-sama dengan swasta dalam konteks bagaimana to make sure bahwa industri ini jadi kompetitif dan juga tadi pasarnya ada dan jelas. Dan tadi saya katakan certainty-nya bukan hanya by agreement mungkin Pak ya, apa misalnya 10 tahun, hukumnya harus jelas, yes, tapi juga tadi pasarnya harus jelas gitu. Jadi kalau enggak sayang sekali gitu ya, kita ini investasi bukan yang kecil, investasi yang sangat besar, dan kita memastikan bahwa seluruh investment ini ada terjadi optimalisasi terhadap all the investment dan supaya return ke depannya juga ada. Ini kita bicara merah putih, kita bicara kebersamaan, kita bicara gotong royong secara industri dan secara pengusaha menyeluruh gitu. Jadi baliknya ke sana sih, saya rasa apa yang dikatakan Pak Ido dan juga Pak Arfian, saya rasa itu semuanya benar dan semuanya saya support dan saya mengatakan intinya balik ke sana. How kita ada conversation di antara industri, antara pemerintah untuk supaya menjaga ini, supaya menjadi sesuatu hasil yang baik ke depannya. Itu sih, Karina. Baik Pak Arsyad ya. Jadi poinnya adalah kembali lagi ke market ya, ke pasar ya. Kalau Pak Arfian, Anda melihatnya seperti apa? PTBA kan termasuk salah satu yang memang juga sudah serius dalam hilirisasi ini ya. Melihat atau menanggapi terkait mengenai market, kemudian seredi apakah begitu ya pasar begitu yang ada, kemudian juga dengan adanya poin-poin terkait mengenai tentang kepastian investor sendiri begitu ya, yang harus dalam jangka panjang. Nah ini seperti apa nih Pak Arfian? Saya sepakat dengan Pak Arsyad, ujung-ujungnya ini adalah market. Ya, jangan sampai investasi ini jadi sia-sia
karena pasarnya cuman seperti DME tadi hanya single market, dan itu pun di Indonesia, dan itu pun hanya Pertamina. Jangan sampai rebutan, nanti ada juga supply dari LPG, dari gas alam ya. Nah, jadi menurut saya sebenarnya hilirisasi batu bara itu tidak hanya berhenti sampai metanol atau DME. Kita bisa lanjutkan menjadi petrochemical industry. Saya sudah lihat sendiri di China bagaimana industri hilirisasi batu bara ini mulai dari batu bara sampai ke produk akhirnya, ya tentunya melalui syngas juga ya, aftur sama dengan lubricant, kemudian juga produk-produk petrokimia ya seperti polipropilin, polyethylene, polyester, malah sampai aluminium pun bisa dibuat dari batu bara. Nah ini masalah teknologi. Saya juga sepakat dengan Pak Ido bahwa penguasaan teknologi ini kita belum memiliki, karena buat kita ini industri pionir, walaupun mungkin teknologi ini udah ada sejak 20 tahun yang lalu, tapi yang namanya teknologi terus berkembang. Beradaan 20 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang, karena inovasi yang dilakukan di China itu sudah sangat luar biasa, dan kita memulainya pada saat yang tepat. Kalau kita mulai 20 tahun yang lalu, kita ikut jatuh bangun tuh mengembangkannya. Sekarang kita tinggal mencari partner yang tepat untuk bisa membawa teknologi itu ke negara kita ini, memanfaatkan cadangan batu bara yang sedemikian besar. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya di produk-produk yang pasarnya mungkin akan jenuh satu saat nanti. Jadi kita bisa cari lagi, dan itu sudah ditemukan di Cina, produk-produk petrokimia yang bahannya adalah dari batu bara. Oke.